Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Berkaryalah Allah Roh Kudus lebih lagi. Haleluya. Inilah kerinduan kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau Yesus. Engkau Allah yang memenuhi setiap hati kami Tuhan. Marilah Roh Kudus lebih lagi. Bawa kami masuk ke ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Sampai kami boleh bertemu secara pribadi dengan Engkau. Haleluya Yesus.
Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap Tuhan bersorak bersama malaikat di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan Yesus baik, dahsyat, luar biasa. Yes, itu baru diartikan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita? Kalau sukacita, kasih salam sendiri, kanan kiri dengan senyuman katakan, Engkau luar biasa. Haleluya. Engkau luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang siap puji nama Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Oleh darah
kehidupan dan kesaksian kita. Amin. Sebab Yesus berkata, kalau engkau malu mengakuiku di hadapan manusia, maka Tuhan berkata, aku juga tidak akan mengakui kau di hadapan Bapa. Amin. Haleluya. Kita mau bangga punya Allah seperti Dia. Katakan, aku bangga memiliki Engkau Yesus. Haleluya. 1, 2, 3. Aku bangga memiliki Engkau Yesus. Sekali lagi dengan iman. Aku bangga memiliki Engkau Yesus. Beri kemuliaan kepada kita. Karena bersyukur Tuhan, karena karya salib yang dahsyat. Haleluya. Sungguh Engkau mempesona. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus maju Tuhan, sampai kami boleh mendapatkan mahkota kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memampukan setiap karyalah Roh Kudus untuk terus maju dan maju Tuhan. Haleluya.
sukacita kami ketika kami ada di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami rindu Engkau lebih lagi. Kami rindu Engkau lebih lagi menyentuh setiap hati kami. Kami rindu Engkau lebih lagi menjamah setiap hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Hati yang rindu pulang akan dikenyangkan. Hati yang haus akan pulang akan mendapatkan kepuasan. Karena kepuasan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kepuasan sejati ketika kami bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Seperti pagi hari ini, kami rindu Engkau lebih lagi Tuhan. Bekerja atas hidup kami. Kami mau bawa bejana hati kami. Kau mau buka hati kami untuk Roh-Mu bekerja hari ini Tuhan. Dan seterusnya menguasai hati kami. Dijauhkan kami dari hati yang keras. Diberikan kepada kami hati yang lemah lembut. Hati yang siap dibajak, dibentuk oleh kebenaran firman Allah. Sehingga kami menjadi baru, hidup yang dibaharui oleh Allah lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadir-Mu di tempat ini. Urapi kami yang akan mendengar firman-Mu. Urapi kami yang akan menyampaikan firman Allah. Mari Allah Kudus bersama kami untuk melayani pekerjaan lewat firman Tuhan hari ini. Kami siap diberkati firman dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Disorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan sekali lagi haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Tepuk tangan dong. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih pelayan ibadah yang sudah melayani hari ini. Haleluya. Nama Tuhan. Saudara, kalau sudah menyembah Tuhan itu saudara rasanya gak mau berhenti gitu ya. Karena nikmatnya ketika kita dalam hadirat Tuhan. Saya katakan kepuasan sejati itu ketika kita menikmati hadirat Tuhan. Karena disitulah ada kekuatan baru. Disitulah kita mengalami yang namanya kelegaan, mengalami yang namanya kebebasan. Yang capek-capek dipulihkan, tidak lagi capek. Bisa bilang amin? Kemarin saya mengantarkan anak saya Jesse pada tas di Brawijaya sampai rumah jam sore saudara. Capek juga, habis itu langsung beres-beres semuanya saudara. Tapi kekuatan Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk terus bersemangat melayani Tuhan. Amin. Renungan kita hari ini. Yuk. Haleluya. Hari ini minggu pertama di bulan Mei. Bukan karena tanggal muda kita bersemangat. Amin. Tapi karena ada Roh Kudus yang membuat kita bersemangat. Amin. Tema hari ini apa Bapak Ibu? Ayo kita baca bersama. 1, 3. Tersungkur di kaki Yesus. Ini yang jadi tema di sepanjang minggu ini dalam ibadah Pekumpulan Roh Kudus. Pelan-pelan yang akan melayani, ini temanya saya awali di sini ya. Tersungkur di kaki Yesus. Apa artinya tersungkur? Tersungkur di kaki Yesus itu adalah jatuh tertembak dengan mukanya mengenai tanah. Ada gambarnya di situ. Jatuh bertiarap atau menundukkan kepala rendah-rendah. Tersungkur. Nah
itu sering dilakukan oleh saudara sepupu kita ketika berdoa. Betul? Saya dulu juga seperti itu Bapak Ibu. Sebelum ditangkap Tuhan Yesus, saya pernah melakukannya. Saudara, sujud tersungkur sampai jidatnya, sampai ke tangan. Kalau zaman dulu nggak pakai alas-alas, sekarang sudah ada alas-alas, saudara ya. Bukan alasan, tentunya ada alat apa, karpet, atau yang kita punya doa yang dipakai anak-anak sekolah minggu, saudara. Nggak capek, saudara, kakinya, ya saudara. Kalau dulu belum ada sampai kaki ini apa, ngapalin, dengkul sampai ngapal, saudara ya. Nah, tersungkur di kaki Yesus itu adalah sebuah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Dan tersungkur itu adalah berbicara juga tentang kerendahan hati. Nah, di sini. Mengapa kita harus tersungkur? Ya, next. Mengapa kita harus tersungkur? Yang pertama tadi ya. Mengapa kita harus tersungkur di kaki Yesus? Jangan cepat-cepat ya Mas. Mengapa kita tersungkur di kaki Yesus? Yang pertama, kenapa kita ini harus tersungkur di kaki Tuhan? Kenapa Bapak Ibu? Yang pertama apa? Kenapa kita perlu ke Tuhan? Karena kita perlu Tuhan Yesus. Kita perlu tersungkur di kaki Tuhan karena kita semua perlu Tuhan Yesus. Siapa yang hari ini setuju bahwa saudara dan saya perlu Tuhan Yesus? Angkat tangan yang tinggi. Wow, semuanya perlu Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan dong, Tuhan Yesus luar biasa. Kita perlu Tuhan Yesus. Kita perlu Tuhan. Ya sudah, dalam hidup kita. Kita harus sadari bahwa kita ini butuh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bahwa kita ini tidak bisa tanpa Tuhan. Dalam kitab Yohanes dikatakan, ranting itu tidak akan bisa berbuah kalau tidak menempel kepada pokok anggur. Saudara dan saya digambarkan sebagai ranting-rantingnya. Ya. Kita tidak akan bisa melakukan apapun tanpa kita melekat kepada Tuhan Yesus. Ada pujian. Ku perlu Kau Tuhan. Masih ingat? Menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku bersama-sama. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Bapa yang ku perlu. Ini alasan mengapa kita harus tersungkur di kaki Tuhan, karena kita semua butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa. Setuju? Siapapun kita tanpa Tuhan kita tidak bisa. Saudara, kalau kita bisa bernapas dengan lega hari ini, itu semua karena Tuhan. Jangan merasa aku punya uang, aku kalau sesek aku langsung ke rumah sakit. Ya nek nutup perjalanannya. Kalau tidak, betul? Jangan bangga karena punya uang, aku bisa beli tabung. Ya nek langsung memasak tabung itu nek bisa langsung seketika kalau dadak rewel di rumah misalnya. Betul? Kalau kita bisa bernapas, wow saudara. Kalau kita bisa menyadari sekecil ini Tuhan, kalau tanpa Engkau menolong saya tidak bisa Pak. Itu alasan mengapa kita harus bersujud di kaki Tuhan, kita harus bersungkur di kaki Tuhan. Dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-17, kita baca bersama ayat ini di Alkitabnya masing-masing.
Ini kurang jelas ya Bapak Ibu. Memang ini waktunya mengganti apa nih namanya, layarnya waktunya mengganti. Ini kalau sudah diganti jadi jelas. Kita baca Wahyu 1 ayat 17. 1, 2, 3. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, apa? Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Siapa ini saudara? Aku melihat dia. Aku ini siapa? Yohanes, murid Tuhan Yesus yang terkasih, yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Yohanes melihat, ketika melihat Yesus tersungkur, saudara. Peristiwa ini saudara, kita akan melihat dulu siapa Yohanes. Yohanes itu adalah murid terkasih daripada Tuhan Yesus, saudara. Yohanes ini adalah murid yang pernah digoreng di dalam minyak yang mendidih di Roma. Saudara bayangkan, wajahnya gede sak piro. Yohanes digoreng di Roma dengan minyak yang mendidih, nggak minyak biasa, mendidih. Kalau saudara goreng soto, goreng gere, goreng tempe, kecocan itu dari kira-kira mana? Panas nggak? Oh, panas, saudara. Panas. Ini dimasukkan saudara dalam minyak yang mendidih, saudara. Ini Yohanes. Tetapi karena Tuhan masih sayang kepada Yohanes, Tuhan masih mau pakai hidupnya Yohanes, saudara ya di situ, maka keajaiban terjadi. Sekalipun digoreng di minyak yang mendidih, Yohanes tetap hidup oleh pemerintahan Romawi pada waktu itu. Kemudian Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, dan pembuangan itu merupakan sebuah penghukuman. Karena apa? Karena Yohanes memberitakan firman Tuhan dan bersaksi tentang Yesus, katanya. Tetapi justru dari situlah Tuhan pakai Yohanes untuk di situ mendapatkan penglihatan tentang kitab Wahyu, dan Yohanes menulis kitab Wahyu yang isinya sangat luar biasa. Itu yang membuat Yohanes ini tersyukur, karena peristiwa itu melihat Yohanes merasakan sesuatu yang sangat menderita, hampir putus asa, hampir di ujung kematian, penderitaan. Tetapi Yesus datang meletakkan tangannya di atas kepala. Oh, sudah langsung saudara dalam keadaan bingung, susah, menderita. Tiba-tiba Tuhan datang meletakkan tangan di atas kepala saudara. Kira-kira perasaan saudara gimana? Senang apa sedih? Langsung nangis, betul? Rasanya kayak kesiram air es langsung. Ini yang dirasakan oleh Yohanes, saudara. Makanya Yohanes tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Tersungkur, kemudian dia ngomong, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ketika merasakan tidak berdaya, dan Yesus datang untuk menolong. Itu sebabnya di sini Yohanes tersungkur di kaki Yesus, sadar siapa dirinya. Kalau Tuhan tidak menolong saya sudah pasti mati, digoreng di minyak yang mendidih. Tetapi oleh karena kasih-Nya, aku hidup dan bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Makanya itu alasan yang membuat Yohanes itu tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Bapakku yang dikasih Tuhan, apakah Bapakku pernah mengalami hampir mati? Dan saat ini saudara masih ada di sini. Coba angkat tangan. Yang pernah hampir mati dan saat ini masih ada di sini, ada nggak di sini? Nah, wah, banyak ya. Wow, kemuliaan Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Hampir mati tapi saudara masih ada di sini, saudara. Itu arti seperti Yohanes, Tuhan masih mau pakai saudara. Tuhan masih punya rencana buat saudara. Amin. Itu
Itu yang saudara harus lebih tersungkur lagi di kaki itu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih, apa takut ya Tuhan, siapa aku ini, aku seharusnya mati, tapi Tuhan menolong saya, menghidupkan saya kembali, dan Tuhan pakai saya. Itu yang pertama, contohnya Yohanes. Yang kedua, ada contoh yang kedua. Yang tadi gambarnya gak perlu warna. Itu gambar yang kedua ya kan, tadi mestinya dikeluarkan gambarnya ya. Yang pertama, yang kedua ini adalah tentang apa? Jairus, anak daripada Jairus. Markus pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama. Markus 5 ayat 22 sampai 23. 1, 2, 3. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, amin kan? Tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Sebagai orang tua, kalau anaknya sakit, akan dilakukan apa saja supaya anaknya sembuh. Kalau begitu, betul? Berupaya cara supaya anaknya bisa sembuh. Ini juga dilakukan oleh Jairus yang anaknya mengalami sakit, hampir mati, firman Tuhan katakan. Nah saudara ya, Jairus ini kita melihat Jairus ini seorang pemimpin, saudara ya. Pejabat, dikatakan kepala rumah ibadat, berarti dia punya jabatan di situ, seorang pemimpin, pejabat, seorang yang dihormati oleh banyak orang, seorang yang disegani oleh banyak orang. Pasti juga anaknya juga dibawa kemana-mana supaya nggak sembuh untuk berobat. Tetapi di sini kita melihat ketika kepala ibadat itu melihat Yesus, dia datang dengan tersungkur. Seorang pemimpin, seorang yang dihormati di mana-mana, disegani banyak orang. Tetapi ketika ketemu dengan Tuhan, dia tersungkur di kaki Yesus, datang dengan segala kerendahan hati. Kenapa saudara? Karena Jairus sadar, walaupun aku seorang pejabat, aku dihormati oleh banyak orang, aku punya segalanya, tapi dia tetap membutuhkan yang namanya Yesus. Dia datang dengan sikap kerendahan hati. Dia datang dengan tersungkur, memohon dengan sangat, firman Tuhan katakan, memohon dengan sangat, gak asal memohon, tetapi dengan sangat kepada Tuhan Yesus. Akhirnya kalau saudara baca di situ, anaknya pun disembuh Tuhan. Luar biasa. Dan yang kedua kita lihat di situ, ada contoh yang kedua juga adalah di perikop yang sama, selain Jairus itu ada wanita yang sudah 12 tahun pendarahan. Yuk ditayangkan gambarnya, ayatnya yang ke-27. Mari kita baca dulu Markus 5 ayatnya yang ke-27. 1, 3. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang menjamah jubahnya. Coba di klik gambarnya. Nah, saudara perhatikan
itu Yesus di situ adalah seorang perempuan yang sudah 12 sakit pendarahan. Ketika menjamah, dia apa berdiri? Enggak, dia sujud. Dia tersungkur dalam arti dia mendekati, dia sujud wanita pendarahan. Mendekati Yesus dari belakang, datang dengan kerendahan hati. Dan kalau kita baca setelah ayat selanjutnya itu, Tuhan Yesus juga menyembuhkan. Yairus yang anaknya hampir mati juga disembuhkan. Yang 12 tahun pendarahan yang sudah berobat kemana-mana, tetapi semua sudah dilakukan. Saudara, firman Tuhan mencatat keadaannya bukan semakin baik, tetapi semakin memburuk. Tetapi Yesus jawaban bagi wanita yang 12 tahun pendarahan ini. Lex. Nah, apa yang membuat Yesus tertarik untuk menolong? Apa yang membuat Yesus itu bisa tertarik untuk menolong mereka? Yairus disembuhkan Tuhan. Yohanes diberi kekuatan, ditolong Tuhan. Wanita yang 12 tahun pendarahan juga ditolong Tuhan. Apa yang membuat Yesus tertarik untuk menolong? Nah, apa saudara? Padahal kalau sudah baca dalam Injil Markus itu di situ ada banyak orang yang berbondong-bondong, ya. Setelah Yesus menyeberang dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang mengerumuni dia sedang berada di tepi danau. Selain Jairus, selain wanita yang sudah dapat tahun pendarahan, ada orang banyak, nggak ditulis berapa banyak, tapi dikatakan orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus. Tetapi kenapa Yesus hanya tertarik kepada Yairus dan wanita yang sudah 12 tahun pendarahan? Di sini kita lihat apa yang membuat Yesus tertarik, saudara. Yesus tidak tertarik dengan banyak orang yang berbondong-bondong, berdesak-desakan ikut Yesus tanpa sebuah kerinduan dan tanpa sebuah kerendahan hati. Yesus tidak tertarik dengan penampilan kita yang dari luar. Tak tertarik. Yesus tidak tertarik dengan latar belakang kita seperti apa. Tidak peduli, saudara. Siapa kita? Saudara datang ke sini jalan kaki, atau naik motor, atau naik becak, atau naik mobil, itu tidak mempengaruhi ketertarikan Tuhan Yesus. Saudara datang dengan punya masa lalu, saudara datang dengan nyanyi yang suara yang merdu atau falas, saudara, bukan itu yang membuat Yesus tertarik. Tetapi Yesus tertarik dengan Yairus dan perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan karena mereka datang dengan satu kerinduan. Mereka datang dengan kerendahan hati. Mereka datang dengan tersungkur karena dia merasa tidak mampu. Dia adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Ini saudara, Yesus tertarik. Sebabnya ketika saudara datang kepada Tuhan, mari kita akan ubah dalam kehidupan kita. Karena Yesus sangat tertarik. Datang dengan tersungkur, datang dengan satu kerendahan hati, datang dengan satu kerinduan. Aku perlu Tuhan, aku butuh Tuhan. Orang yang butuh Tuhan dengan orang yang tidak butuh Tuhan itu beda. Beda, sangat beda sekali. Yang tahu hanyalah Tuhan Yesus. Mari kita akan datang dengan satu kerinduan, tersungkur dengan kerendahan Tuhan. Aku sadar siapa aku ini. Aku gak bisa tanpa. Jika saudara mulai dari rumah sudah datang dengan berapi-api. Saudara datang dari rumah sudah mulai datang dengan sebuah kerinduan, dengan berapi-api. Aku mau datang kepada Yesus. Aku mau menyembah Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau datang dengan kerendahan hati, dengan kerinduan, kegigihan. Aku perlu Tuhan.
seperti wanita 20 tahun. Walaupun kerumunan orang banyak berdesak-desakan, nggak peduli bagi wanita 20 tahun berjalan, dia tetap saja datang kepada Yesus. Itu yang pertama. Setiap kita masing-masing punya pergumulan. Kadang-kala kita itu kalau ekonominya baik, misalnya ekonominya sudah baik, yang diserang tubuhnya sakit, kesehatannya bagus, ekonominya masalah. Ekonominya bagus, kesehatan bagus, anak-anaknya membuat pusing 7 keliling sampai nggak bisa tidur, susah diatur, susah dikendalikan, membuat orang tua pusing. Kayak gitu ya. Masalah. Setiap kita punya masalah, dan ekonomi, kesehatan, masalah ekonomi, masalah anak, keluarga. Saudara, yang penting hari ini, maukah engkau tersungkur di kaki Yesus? Maukah engkau tersungkur di kaki Tuhan? Itu jawaban bahwa setiap kita ini membutuhkan, bahwa kita butuh Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua, saya cuma 2 poin saja. Nanti kalau tak sampaikan semua, besoknya gak kebagian. 2 poin. Ya, next. Nah, mengapa kita harus tersungkur di kaki Tuhan? Alasan yang kedua, kenapa? Apa Bapak Ibu kita baca? Untuk syukur dan hormat kita kepada Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu di sini yang sudah mengalami pertolongan Tuhan? Amin. Semua mengalami pertolongan Tuhan. Haleluya. Sedikit apa banyak? Lebih dari yang telah kupinta. Masih ingat lagu itu? Apa lagi? Lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Bisa gak itu? Bisa gak mengukur kebaikan Tuhan? Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Amin. Kita tidak akan bisa menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Betul? Setiap hari, setiap waktu kita mengalami yang namanya kebaikan dalam hidup kita. Sebabnya kita, alasan kita untuk kita bersyukur, tersungkur di kaki Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kita, hormat kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah melakukan banyak hal dalam hidup kita yang tidak bisa dihitung oleh apapun juga. Kita melihat contohnya dalam Injil Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 16 sampai 17. Tolong yang sudah mendapat bisa dibaca. Menghemat suara saya ya, karena nanti siang di Boro, sore di sini lagi saudara. Lukas 17 ayat 16 sampai 17. Telah. Amin. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan
mengucap syukur kepadanya. Siapa ini, saudara? Kalau saudara baca dalam Lukas pasal 17 ayat 11 mulai sampai 19, di situ jelas diceritakan ada 10 orang kusta. Ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, dia menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Kemudian di situ dia ada 10 orang yang satu kusta akan berteriak, "Guru, Yesus, Guru, kasihanilah aku." Dan Yesus mengatakan, "Pergilah, lihatlah berdiri kepada imam." Nah, di situ saudara, ketika itu saudara, 10 orang kusta itu disembuhkan. Tetapi yang datang bersyukur berapa orang? 1. Bayangin saudara, yang disembuhkan Tuhan 10, yang datang kembali mengucap syukur, tersyukur di hadapan Tuhan cuma 1 orang. Kebangetan enggak? Banget nemen. Buat disembuhin Tuhan, enggak ada rasa terima kasih, tetapi malah dadah Tuhan Yesus. Yang datang cuma 1 orang. Firman Tuhan mencatat saudara, 1 orang yang datang. Kemudian Yesus ngomong apa? Bukankah ke-10 orang tadi semuanya menjadi tahir, tetapi kan di manakah yang 9 orang itu? Ini saudara ya, disembuhkan 10, yang datang cuma 1. Ini mewakili pada umumnya, orang pada umumnya. Ketika manusia sudah ditolong Tuhan, ternyata yang orang yang tahu bersyukur, berterima kasih itu hanyalah 1. Lebih banyak tidak ngerti daripada ngerti. Manusia kalau sudah ditolong oleh Tuhan, mulai sibuk. Sibuk dengan apanya? Sibuk dengan apanya saudara? Biasanya kalau sudah ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, mulai sibuk dengan berkatnya. Bukan sibuk dengan yang memberi berkat, saudara. Seperti anak kecil, saudara. Ketika saudara pulang dari pasar atau bapak ibu pulang dari kerja, bawa oleh-oleh, anaknya langsung, "Papa datang, mama datang." Pertamanya gitu. Habis mamanya, "Nih, es krim." Udah, langsung pergi ninggalkan siapa? Papa mamai nggak digubris, sibuk dengan enak tenang. Itu anak kecil saudara, umek saudara ya, umek dengan berkatnya. Orang tua dicuek. Itu anak-anak. Saudara kan bukan anak. Saudara adalah jemaat Galilea yang sudah dewasa. Amin. Kita yang sudah dewasa tidak seperti itu. Semakin kita diberkati Tuhan, rasa syukurnya kepada Tuhan semakin limpah. Oh Tuhan, matur nuwun Tuhan. Rasa syukurnya, rasa terima kasihnya, tersyukurnya kepada Tuhan semakin jarang. Semakin jarang apa semakin tekun? Yang benar semakin tekun. Bukan semakin jarang karena umek tadi, tapi semakin tekun. Tuhan, terima kasih, siapa kamu Tuhan? Aku dulu datang gak bawa apa-apa, aku tak membawa apapun juga. Saat aku datang ke dunia, siapa yang datang langsung di tangannya ada uang. Mujizat ini masa datang langsung pegang uang. Saudara, gak bawa apa-apa, baju aja gak bawa. Betul? Kalau saudara bisa ganti-ganti baju, wah, itu berkat Tuhan. Gak ada yang datang bawa mobil, bawa rumah. Dia punya rumah, berkat. Tuhan punya fasilitas, berkat. Tuhan, seharusnya kita rasa syukur kita, rasa bersyukur kita semakin dalam. Oh Tuhan, matur nuwun Gusti. Bukan semakin jauh sibuk dengan berkatnya, tapi kita akan sibuk dengan sumber berkatnya yang memberi berkat. Tuhan terima kasih.
saudara akan lebih bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kalau saya mengingat kebaikan Tuhan, ya, saya hanya bisa ngomong sama Tuhan, terima kasih. Siapakah aku ini? Aku datang ke tempat ini tidak membawa apa-apa. Kalau hari ini Tuhan berikan segala fasilitas yang luar biasa, bukan karena aku terlibat, tapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Dari situ saudara, rasa syukur kita, rasa tersyukur kita seharusnya semakin dalam, semakin lima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin saudara. Bukan sibuk dengan berkat yang kita miliki, tapi akan sibuk dengan Tuhan yang sudah memberikan pertolongan berkat kepada kita. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita cinta Tuhan, semakin kita saudara, sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Itu yang benar, yang Tuhan mau dalam hidup kita. Contoh yang kedua, Dua Raja-Raja pasal yang keempat, ayatnya yang ke-37. Tolong dibacakan. Dua Raja-Raja pasal 4 ayat 37. Ya, siapa? Dua Raja-Raja pasal 4 ayat 37. Di sini siapa? Perempuan. Dalam kitab Raja-Raja, perempuan Sunam. Di sini memang tidak terus tersungkur di kaki Yesus, tapi tersungkur di kaki Elisa. Karena Elisa ini mewakili daripada Tuhan. Hamba Tuhan itu adalah Tuhan yang kelihatan. Betul? Yang kelihatan, yang bisa kita lihat. Kalau Tuhan sudah nggak bisa melihat. Elisa, perempuan Sunam dalam Dua Raja-Raja pasal yang keempat, saudara baca. Di situ Dua Raja-Raja pasal yang keempat ayat 8 sampai 37. Di situ diceritakan ada perempuan Sunam yang kaya, orangnya kaya hati, kaya apa ya? Perempuan Sunam yang kaya, bukan hanya kaya tentang materi, bukan hanya kaya tentang duit, tetapi perempuan yang kaya hati, karena perempuan adalah perempuan yang kaya hati dan cinta kepada Tuhan. Kenapa saudara kok sekadar cinta Tuhan? Ini perempuan yang kaya hati dan cinta kepada Tuhan dibuktikan dengan hamba Tuhan Elisa yang melayani. Saya tidak dengan mengagungkan kalau atau ini bagi satu-satu, tidak. Ini firman Tuhan saya sampaikan saudara ya. Buktinya cinta kepada Tuhan, punya hati, dibuktikan dengan kepeduliannya kepada hamba Tuhan yang waktu itu melayani pekerjaan Tuhan. Kalau saudara baca di situ hamba Tuhan itu diundang apa? Makan, saudara. Suka memberi makan, ngirim makanan untuk pendetone Bapak Elisa gitu ya. Bukan hanya itu saudara, di situ Elia, wanita Sunam ini juga membuatkan kamar atas. Di situ ada meja, ada kursi, ada tempat minum. Ketika Bapak Elisa ini datang melayani mampir ke rumah perempuan Sunam ini, bisa istirahat di sana. Baik enggak? Hebat enggak? Bagus enggak yang dilakukan oleh wanita Sunam ini? Satu tindakan yang sangat luar biasa. Mengajak makan, memberi tumpangan dan lain sebagainya. Di situ ditulis di Dua Raja-Raja.
Dan pada waktu itu saudara, wanita Sunam itu sudah tidak memiliki anak karena suaminya sudah tua. Kemudian lewat hamba Tuhan Elisa ini, wanita Sunam ini akhirnya mendapatkan anak laki-laki dalam perikop itu. Tak ringkasnya aja saudara. Setelah mendapatkan anak laki-laki, semakin hari semakin bertumbuh, semakin besar, anaknya laki-laki itu sakit, akhirnya meninggal. Ketika meninggal sama mamanya, ditaruh di ruangannya Bapak Elisa di kamar, ditidurkan di situ. Kemudian perempuan Sunam kemana? Cari dokter yang bagus, telepon sana telepon sini. Enggak, dia langsung menyiapkan makanan, dia nyari siapa? Bapak Elisa. Kemudian Bapak Elisa datang, di situ didoakan kembali oleh Bapak Elisa. Akhirnya apa? Anaknya hidup kembali. Makanya di sini dikatakan wanita Sunam ini, perempuan Sunam tersungkur di kaki Elisa sebagai apa? Rasa terima kasih, rasa syukurnya Tuhan, terima kasih karena lewat hamba ini anakku hidup kembali. Nah, ini saudara, Elisa, harapan wanita Sunam pulih kembali karena anaknya yang mati hidup lagi. Sebab wanita ini kemudian wanita tersungkur di kaki Elisa. Elisa adalah hamba Tuhan yang kelihatan, otoritas yang terlihat. Walaupun perempuan sendiri orang yang kaya, tetapi dia menaruh rasa hormat kepada hamba Tuhan. Dan dengan kita akan bersyukur, tersungkur sampai ke tanah di depan kaki Elisa. Firman Tuhan katakan, bukti kita mengasihi Tuhan itu adalah mengasihi yang kita bukti kita mengasihi Tuhan adalah mengasihi yang kita lihat. Belas firman Tuhan katakan kan, tidak mungkin kita ngomong Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku cinta Tuhan, yang kita lihat yang kita kasih. Hamba Tuhan yang kita lihat kita cuekin. Gak mungkin kita mengasihi Tuhan yang kita lihat, yang tidak kita lihat. Gak mungkin kita mengasihi Tuhan orang yang dekat kita benci. Gak mungkin, itu bohong, omong kosong. Bukti mengasihi itu adalah mengasihi yang kita lihat. Saudara-saudara kita sih, teman-teman kepelayanan kita, orang-orang yang sudah banyak menolong kita, mendukung kita. Puji Tuhan, itu wujud rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, datang dengan rasa hormat, datang dengan tersungkur di kaki Tuhan karena kita butuh Tuhan, karena kita sudah menikmati berbagai pertolongan Tuhan. Sebagai wujud rasa syukur kita dan hormat kita kepada Tuhan, kita datang dengan tersungkur. Kiranya firman Tuhan hari ini membuka kepala kita untuk kita lebih tersungkur lagi di hadapan Tuhan, karena kita butuh Tuhan. Dan rasa hormat kita, rasa kagum kita kepada Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan angkat pujian kepada Tuhan, sujud di altarnya. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya, kita akan sujud di altarnya Tuhan. Kita akan bawa hidup kita kepada Tuhan hari ini. Tuhan sangat tertarik dengan orang-orang yang mau tersungkur. Tuhan sangat tertarik. Kalau Tuhan tertarik, maka Tuhan siap menolong. Dengan orang yang datang dengan kerinduan, dengan orang-orang yang datang dengan satu kerendahan hati kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
Glory. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Glory. Kita berdiri bersama-sama. Masing-masing kita akan datang dengan satu kerinduan. Kita datang dengan satu kerinduan kepada Tuhan. Haleluya. Bila hati terasa berat, kasihmu mengerti aku, Tuhannya Yesus, Allah yang harus Tuhan. Dapat firman, dapat
tempat pengorbananmu di kayu salib. Hari ini kami boleh mengingat betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau mau mati bagi kami. Bukan Engkau mau mati bagi kami ketika kami masih berdosa. Bukan karena kami baik, tetapi ketika kami masih berdosa Engkau mau mati bagi kami. Sebabnya rasa syukur kami kepada-Mu dengan apa Engkau balas semuanya Tuhan. Kau sudah selamatkan jiwa kami. Kau sudah ampuni segala dosa-dosa kami. Kau hidupkan kami kembali. Kau peliharakan kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami sadar kalau Kau bisa ada, bisa melewati semua karena Tuhan. Sebenarnya kami terus rindu Engkau, kami terus butuh Engkau dalam hidup kami. Kami terus butuh Tuhan, kami terus perlu Tuhan dalam hidup kami setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Tuhan, layakkan kami setiap umat-Mu yang hadir saat pagi hari untuk menikmati tubuh dan darah Yesus. Layakkan pelayan-pelayan Tuhan, layakkan kami untuk melayani hari ini. Kami bersyukur, kami terima berkat perjamuan Tuhan saat ini di dalam nama Bapa, Anak lagi-lagi dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan tetap dalam hadirat Tuhan, satu dalam Roh. Amin. Haleluya. Dalam Roh, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih, kasih
Terima kasih Tuhan. Mari kita akan angkat roti di tangan kanan kita. Percayalah, ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan Yesus yang sudah terpecah-pecah. Terima kasih Yesus. Dengarkan firman Tuhan dan amalkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita akan angkat cawan di tangan kanan kita. Terima kasih Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawa aku mendekat. Mari kita akan mendekat kepada Tuhan. Haleluya. Di hatiku
kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam hidup kami. Kami tidak bisa mengukur kebaikan Tuhan. Kami tidak bisa menghitung kebaikan Tuhan, terlalu banyak. Sebabnya kami mau terus bersyukur di kami Tuhan. Kami mau lebih lagi memberikan rasa syukur, hormat, pengampunan kami kepada Tuhan, karena Tuhan luar biasa. Dan menyerahkan hidup kami semua, beri bagi lepas pribadi kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami datang dengan rasa syukur kami datang dengan tersyukur di kami Tuhan, dengan kerendahan hati kami akan pulang seperti Saulus mengalami mukjizat, seperti wanita berdarah juga mengalami mukjizat. Kami percaya kami pulang pun juga akan mengalami pertolongan, kelegaan, kelepasan, kekuatan, penghiburan, damai yang memberikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan pada melayani hari ini. Kami menyerahkan pulang kami sepanjang minggu Tuhan memberkati. Akhir dan sepanjang minggu dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus dari kami Tuhan memberkati. Dan doa 10 hari Tuhan menolong, berikan kepada kami semua umat-Mu Tuhan kerinduan yang besar, semangat yang menyala-nyala untuk kami rindu tersyukur di kami Tuhan, karena kami perlu Tuhan, karena kami rindu untuk terus menaruh rasa takut hormat kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kehadiran dan buat firman Tuhan hari ini. Sebentar dan akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur Tuhan sudah memberkati kami dalam hidup kami. Kami juga akan belajar mengembalikan miliknya Tuhan. Lalu sebagai ketaatan kami kepada Tuhan, kuduskan setiap apa yang kami berikan kepada Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hatinya Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatan, diberkati keuanganmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, sekolah, kuliah, dan pelayananmu diberkati Tuhan. Ketika aku di rumah, keluar rumah, Tuhan menjaga keluar masuk. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kali kedua, menjemput umat yang setia dan taat menanti kedatangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati sama-sama katakan